Yes, Miss. Okay, jelas. Okay, before we start, please and pen tentunya. Okay, wait. Sudah? Let's start our class by reciting basmalah. Oke, kalau udah, let's start our class by reciting basmalah. Numerasi. Udah belum guys? Kalau udah kasih reactionnya ya. Oke. Oke, thank you. So let me start my screen. Let me share my screen. Oke, sebelumnya have you learned literasi with Miss Yu ya kalian ya? Sebelumnya udah belajar Sudah, literasi Miss. sama Miss Yu ya? Udah. Topiknya Sudah, Miss. tentang apa? Kelapa sawit, Miss. Kelapa sawit. Kesejahteraan. Oke. Now for today's lesson, we will have same topic with literasi. Jadi kita pakai infografis yang sama. Jadi hari ini kita fokus on data dan grafik. Oke, ini literasi. Oke, berarti udah tahu istilah-istilah yang ada di infografis ini. Miss cek dulu. Apa itu TBS? Kemarin. Itu, Miss. TBS, what is Tandan buah segar. tandan buah segar? Oke. Menunjukkan apa? Info tandan buah segar itu. Oke. Ya, menunjukkan banyaknya ini ya. Oke, ada yang jawab buah yang segar, tandan buah segar. Iya, dan kalau kita lihat satuannya. Ini sudah nih literasi. Iya, tapi di atas juga bakal banyak yang masuk karena kelas 12 mau ke atas tuh. Ini sudah semalam nih. Oke. Miss mute dulu ya. Oke. Ya, tandan buah segar itu banyaknya buah. Lalu satuannya itu rupiah per kilogram. Jadi harga per kilogram buah kelapa sawit ini berapa sih itu TBS? What about NTP? Oke, kepanjangannya adalah nilai tukar petani. Oke, kepanjangannya adalah nilai tukar petani ya. Kalau artinya, what is the meaning of NTP?
Oke, ada yang bilang gaji, nilai tukar petani per gaji. Ya. Oke, jadi NTP ini berhubungan dengan perbandingan pendapatan dan pengeluaran petani atau dengan gajinya. Nanti kita akan bahas lebih detail. But before that, oke, siapin catatannya. Let's answer question. Oke, let's answer question number 1. Dari infografis ini ada berapa data kuantitatif. Sebelum menjawab itu, apa itu data kuantitatif? Apa yang kalian tahu tentang data kuantitatif? Oke, ada yang sudah jawab. Kalau yang udah jawab, coba sebutin kalau misal jawab dua data itu apa? Misal jawab. Oke, what is kuantitatif? Apa itu data kuantitatif? Oke. Bentar sambil Miss join. Oke. Oke, data kuantitatif itu data yang dapat dihitung. Kalau dapat dihitung, most likely berupa angka. Oke, data kuantitatif, data yang... Oke. I'm back. Miss kembali, sorry. Nggak tahu kenapa jaringannya itu kurang stabil. Oke, back to the question. Data kuantitatif adalah data yang bisa dihitung. Berikut ini, manakah yang termasuk data kuantitatif? Data tentang tahun. Data yang bisa dihitung atau berupa angka. Data ukuran sepatu. Ini A, B, C. Data tentang warna bendera. Oke, mana yang termasuk data kuantitatif yang berupa angka? Coba sebutkan A, B, C. Mana sajakah yang termasuk data kuantitatif? Oke, good. Yang termasuk data kuantitatif adalah A dan B. Then, back to the question. Back to the first question. Ada berapa berarti? Oke, ada yang jawab 2, ada juga yang jawab 3. Kalau yang 2, sebutkan apa aja. Kalau yang 3, sebutkan apa aja. Oke, could you share your answer? Rahmat Fadilah, coba. Rahmat Fadilah ada jawab 3. Coba sebutkan apa aja Rahmat Fadilah. Open mic, Miss. Ya, open mic. Ya, jadi yang ada di infografis itu data kuantitatifnya ada 3.
meliputi tahun, Oke. TBS, dan NTP. Tahun. TBS warna apa, Rahmat Fadilah, yang TBS? Yang warna biru. Oke, ini TBS. Terus? Sama yang terakhir yang merah. Yang NTP-nya. NTP berarti ada 3. Oke. Thank you. Oke, next question. Miss langsung nomor 3 ya. Nomor 1. Next, number 3. Bacalah data yang terdapat pada kotak merah. Bacalah data yang terdapat pada kotak merah. Pada kotak ini yang Miss kotaki. Merah. Gimana cara bacanya? Bagaimanakah cara membaca data ini? Oke. Don't forget to write down your answer in notebook. Sekarang nomor 3 ya. Nomor 2 Miss skip. Nanti kalian bisa jawab nomor 2 dengan menjawab nomor 3. Oke. Gimana cara bacanya? Baru Rahmat Fadilah nih yang jawab. Buat yang lain, Rahmat Fadilah bisa langsung baca angkanya, ditulisin juga. Angkanya di situ berapa? Ups. Oh. Oke, ada yang tanya. Kita jawab nomor 3 ya. Bacanya oke. Ya, oke, ada banyak pertanyaan. Yang warna biru itu TBS, yang warna merah itu tadi NTP. NTP tadi apa, Miss? NTP tadi nilai tukar petani. Oke, sekarang kita jawab nomor 3. Jadi kalau kalian lihat 3 buah data ini, cara bacanya gimana? Oke. Oke, coba contohnya jawaban Egi. Gimana jawaban Egi? Egi bacanya gimana tuh? Tahun 2014 NTP nilai tukar petani sebesar 97 dan tandan buah segar sebesar 1.826. Oke, ya gitu ya. Jadi cara bacanya tadi yang kayak dicontohin Egi. Coba satu lagi. Oke. Gitu ya. Sekarang coba yang ini. Nah, oke, sambil Miss balas chat kalian. Nah, nomor 4. Berapakah harga TBS pada tahun 2016? Oke.
Kita baca data dulu ya. Ini numerasi level 1, membaca data dari diagram. Oke, TBS 2016. Oke. Look at the year 2016. Lalu lihat TBS-nya. Ya, thank you yang udah jawab. Thank you juga yang udah jawab pakai satuan. 1.756 rupiah per kilo. Oke. Ya, benar. Next question. Number 5. Berapa nilai NTP tahun 2017? Oke. NTP tahun 2017. Oke, thank you yang udah jawab di chat. NTP 2017. Oke, thank you juga yang udah jawab komplit. 2017. Okay, your answer is correct. So the answer of NTP for number 5 is this one, 103. Okay, now let's go on to level 2 question. Nah, buat yang ini Miss ambil nilai ya. Tadi latihan nanti Miss catat siapa aja yang jawab. Jadi kalau kalian udah jawab di chat, Miss nggak akan kasih tugas lagi. Okay. Question number 1. Masih gampang nih. Pada tahun berapa nilai NTP paling rendah? Jawab di chat kolom. Oke, Rahmat Fadilah. Oh, banyak juga nih yang jawab. Egi, Raja Raihan, Alif, Ridwan, Wildan. Oke, yang lain? Farel. Oke, Miss tunggu. Coba Farel lihat lagi jawabannya. Ini 95,4 ya, yang ini 97, ini 95,2. Zaidan, lihat lagi Zaidan angkanya. Ya, oke. Yang Miss tanya tahunnya ya, pada tahun berapa nilai NTP paling rendah? Bukan nilai NTP-nya, tapi tahun berapa? Pada tahun 2013. 13. Oke. 13 ini berapa? 95,4. Ada nggak yang lebih kecil? Ada Miss, 2015. Iya. Oke, thank you yang udah jawab via chat. Next question. Number 2. Oke, tadi kita udah membahas tentang NTP. Jadi, kalau di sini NTP kurang dari 100, maka artinya pendapatan petani itu lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, dari kotak biru ini ya. Kalau NTP-nya sama dengan 100, apa artinya? Pendapatan
dan pengeluarannya itu sama. Kalau di sini NTP lebih dari 100, artinya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. So the question is, pada tahun berapa pendapatan petani lebih banyak dari pengeluarannya, dan jelaskan ya kenapa. Oke. Question number 2. Pada tahun berapa pendapatan petani ini lebih banyak dari pengeluarannya, dan jelasin alasannya kenapa. Maksudnya alasan kenapa di tahun itu, dilihat dari data apanya dan kenapa. Oke, ada Uja, ada Farel udah bener, Wildan, Ridwan, Egi, Aris bener, cuman alasannya kenapa Aris. Rahmat Fadilah, oke. Dimas, Zaidan, oke. Ada yang masih mau jawab lagi? Sambil catat. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Next question ya. Oke, number 3. Berapa peningkatan yang harus dilakukan pada NTP 2020? Jadi ini 2019, di tahun depan 2020, agar setidaknya pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Oke, ada Farel. Oke, jawabannya benar. Oke, yang lain? Nah, ya kan NTP-nya harus 100. Yang Miss tanyakan adalah berapa peningkatannya. Oke. Harus meningkat berapa? Coba Ridwan diperbaiki. Oke, Oke, Rahmat Fadilah. Coba hitung lagi tuh, kayaknya belakang komanya belum pas. Oke, Zaidan bener, Egi, Uja, Alif bener, Wildan. Coba Wildan hitung lagi, Wildan kelebihan itu. Oke, Ridwan bener. Tadi mana Wildan kelebihan Wildan. Hitung lagi. Oke, jadi NTP-nya supaya sama kan harus 100. Berapa poin menuju 100? Oke, Aris. Angkanya dulu Aris, berapa Aris? Oke, Rahmat Fadilah udah bener. Itu solusi ininya ya, yang Aris jawab. Solusi kualitatifnya. Oke, Wildan udah bener. Nah, ini Aris kan kalau harus sama, itu NTP-nya harus 100. Supaya jadi 100, itu harus nambah berapa? Coba Aris hitung. Oke, satu lagi, yang ini lebih gampang nih. Coba Aris juga jawab nomor 4. Lihat tahun 2014, berapa peningkatan yang harus dilakukan tahun 2014 supaya NTP-nya oke. Oh ya, coba perbaiki dulu Farel.
Ya, jawaban yang udah jawab di chat bener ya. Ini gampang nih, nomor 4. Oke, next. Nah, ini agak ngitung nih nomor 5. Hitung pakai kalkulator nggak apa-apa. Oke. Nah, look at the data. There are 2 parts. Data sebelum dana sawit dan data after dana sawit. Before and after. Nah, kalau di literasi kemarin kan kalian belajar kalau pemberian dana itu di tahun 2015. Jadi yang sebelum ini ada 2 tahun. Yang sesudahnya ada ini. Nah, kita mau tahu apakah dengan pemberian dana sawit itu rata-rata NTP-nya meningkat atau tidak. Oke, number 5. Hitunglah rata-rata NTP sebelum dan sesudah dana sawit dulu. Terus jawab pertanyaannya, apakah pemberian dana sawit dapat meningkatkan NTP petani? Oke, rata-rata. Semoga masih ingat menghitung rata-rata ya. Saya hapus dulu. Oke, ini sebelum, sesudah. Cari rata-ratanya. Oke, Miss akan kasih satu contoh rata-rata sebelum. Oke, rata-rata ya. Don't forget if you count rata-rata itu jangan lupa dibagi dengan jumlah data. Nih, di tahun 2013 itu 95,4. 2014 97. Nah, cara menghitung rata-rata dijumlahkan dulu. Terus dibagi banyaknya data. Nah, karena ini banyaknya data ada 2. 1, 2. Coba hitung pakai handphone, kalkulator nggak apa-apa. Oke. Oke. Coba dihitung dulu sebelumnya berapa dan sesudahnya berapa. Terus jawab pertanyaan utamanya. Apakah pemberian dana sawit dapat meningkatkan NTP petani? Rata-rata NTP petani. Oke. Ada pertanyaan? 1. Oh, ini 192. Sorry, ini salah hitung ya. Thank you, Egi udah. Ini 192. Hapus aja. Oke. Itu Farel nggak dibagi? Rata-ratanya ratusan. Kami lihat dulu dari atas.
Oke, ada siapa aja nih? 2 ya guys. Sebelum dan sesudah. Oke, jawabannya Igi. Benar. Uja. Alif. Coba Alif jawab pertanyaan utamanya. Zaidan, ya benar. Ridwan, oke. Wildan, oke, benar. Terus jawab pertanyaannya ya, meningkat apa tidak. Terus kalau dia meningkat, pemberian dana sawit ini sudah membuat petani sejahtera atau belum? Dengan pemberian dana sawit, apakah sudah membuat petaninya sejahtera? Oke, kayaknya masih banyak yang ini ya, belum tepat menghitung rata-rata sesudahnya. Mungkin salah pembagian ya. 95,2, 98, 103, 98, 95,6. Nah, dijumlahin terus dibagi dengan ada berapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Dibaginya dengan 5 karena ada 5 data. Oke. Oke, thank you yang udah nulis kesimpulan. Oke, tadi yang belum benar baginya dibagi dulu. So, ternyata pemberian dana sawit meningkatkan NTP, tapi ternyata rasio pendapatan dan pengeluarannya masih di bawah 100 ya. Oke, bentar. Ini sambil jawab chat. Oke. Nah, next question. Pertanyaan nomor 6 ini kelihatan nggak ya? Apakah tingginya TBS itu berpengaruh pada nilai NTP? Apa hubungan antara TPS apakah tingginya, kalau coba kalian lihat kalau TPS-nya paling tinggi, apakah NTP-nya juga ikut paling tinggi? Kalau TBS-nya paling rendah, apakah NTP-nya juga paling rendah? Apakah ada hubungan antara TBS dan NTP? Harga TBS, harga tandan buah segar, dan harga NTP. Allah. Saya sama lagi aja, beda juga, super juga. Sama lembaran. Hai guys, gimana? Nomor 6. What time is it? Oke, pas nih 2 menit lagi. Oke, iya ya, karena kalau TBS-nya meningkat, NTP-nya meningkat. Last question.
Nah, Wah, sumpah pedes banget. siapa itu? Oke, the last question. Nah, gimana nih kok bisa TBS ini menentukan harga mempengaruhi NTP? Misal look at tahun 2019. Nah, ini udah ada Miss coret-coret juga. Nah, ini misal nih, petani itu bisa panen 1000 kg. Ternyata harga TBS-nya ini 1.515 per kilogram. Jadi petaninya dapat uang berapa? Iya, tinggal kalian kalikan. 1.500 dikali dengan 100. Jadi panennya 100. Awas, bro. Ulangin. Ini siapa nih? Seru banget. Ya, 151.500.000. Nah, bayangin nih, cuma dapat uang segitu. 9 ya. 10 lah, 10. Satu lagi. Iya, 1000. Coba kalau misal kalau 1000 kilo berarti tinggal ditambahin 0 jadi 1 juta. Jadi supaya dapat uang banyak, panennya juga harus semakin banyak ya. Nah gitu, jadi kenapa TBS ini mempengaruhi NTP? Gitu. I think that's all for today's. Because time is over, what have we learned today? Hari ini belajar apa aja? Belajar apa aja? Oke, cara menghitung rata-rata petani alhamdulillah mulai sejahtera. Oke. Hitung-hitungan kelapa sawit. Oke. Menghitung rata-rata NTP. Oke, kita harus menghargai petani sawit karena ia bekerja keras. Oke. Belajar bahwasanya kondisi petani sawit itu kasihan, semoga tahun depan NTP-nya meningkat sampai 200. Amin. Petani sawit. Okay. I thank you everyone for your conclusion. Hopefully you get something for today's lesson. Let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for joining today's class. Thank you for answering the question. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Bye everyone. See you. See you, Miss. Okay, Miss, anything for all?